Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembahasan PTS bersama-sama pada hari ini, tahun pelajaran 2020-2021, pada mata pelajaran SKI kelas 4, mari kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita bahas bersama-sama kembali soal PTS yang kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Dan kalian nanti cari mana nomor-nomor yang kalian jawab salah, kemudian kerjakan kembali japri ke Pak Guru. Dan mari kita mulai bahas bareng-bareng supaya kalian tahu di mana letak kesalahannya dan juga kalian dapat tahu mana jawaban-jawaban yang sudah benar. Nomor 1, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sering bertafakkur atau berkholwat, yaitu di titik-titik. Jawabannya adalah A, di Gua Hira. Nomor 2, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad terdapat dalam surat titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu surat Al-Alaq. Nomor 3, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turun wahyu yang kedua, yaitu terdapat dalam surat titik-titik. Jawabannya adalah surat Al-Mudassir. Kemudian nomor 4, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nomor 5, orang yang masuk Islam pada masa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-bunyi atau dakwah secara sembunyi, atau pada awal ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah surat Al-Mudassir disebut titik-titik. Jawabannya adalah As-Sabiqunal Awwalun. Nomor 6, paman yang menentang dakwah Nabi Muhammad setelah dengan terang-terangan adalah titik-titik sehingga turun surat Al-Lahab. Jawabannya adalah A, yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab. Nomor 7, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama titik-titik tahun, yaitu selama 3 tahun. Jawabannya adalah C. Di bawah ini merupakan salah satu akibat pemboikotan. Boikotan adalah yang bukan, mohon maaf, yang merupakan salah satu akibat pemboikotan, ya. Jawabannya adalah kaum muslimin semakin menderita, khususnya yaitu Bani Hasyim menderita dengan adanya pemboikotan, karena di situ putus hubungan perekonomian, dalam hal kesehatan, dalam hal bantu-membantu, sehingga kaum muslimin semakin terpuruk pada waktu itu. Nomor 9, sahabat yang tidak termasuk golongan as-sabiqunal awwalun adalah titik-titik. Nah, ini teman-teman banyak yang salah, ya. Jawabannya adalah C, yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar, Utsman dan Ali ini merupakan sahabat as-sabiqunal awwalun. Yang tidak termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun yaitu Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab masuk Islam setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi as-sabiqunal awwalun ini orang yang masuk Islam ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dalam surat Al-Mudassir. Setelah turun surat Al-Mudassir, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, setelah Nabi Muhammad berdakwah terang-terangan, baru banyak tantangan di situ, dan bahkan Umar bin Khattab menantang juga pada waktu itu. Nah, kemudian setelah mendengar adiknya membaca surat Thaha, barulah Umar bin Khattab menyatakan masuk Islam. Jadi jawabannya adalah C, yang tidak termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu Umar bin Khattab.
Nomor 10, seorang budak yang disiksa oleh tuannya di padang pasir, dijemur tanpa baju, di bawah terik matahari, dan di atasnya ditindih dengan batu yang besar. Akan tetapi dia tetap bilang ahad, ahad, ahad. Ya. Dalam lisannya keluar ahad, ahad. Artinya Allah satu, Allah Esa, Allah Esa. Budak tersebut bernama, jawabannya adalah D, yaitu Bilal bin Rabah. Sehingga dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nomor 11, salah satu sahabat yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di depan penduduk Mekah sehingga dikeroyok, dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Sahabat Nabi Muhammad tersebut bernama, jawabannya adalah D, Ibnu Mas'ud. Nomor 12, Nabi Muhammad dibujuk oleh titik-titik akan diberi harta, tahta, dan wanita bahkan apabila berhenti menyampaikan dakwah Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Nah, siapakah yang membujuk itu? Jawabannya adalah D, Utbah bin Rabi'ah. Nomor 13, salah satu bukti kepribadian Nabi Muhammad yaitu santun ketika berbicara adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, tutur sapanya menyejukkan hati. Kemudian nomor 14, Nabi Muhammad memiliki sifat mulia yaitu siddiq. Karena mustahil seorang nabi. Jawabannya adalah kebalikan dari siddiq apa? Kizib. Siddiq artinya jujur. Kizib artinya bohong. Maka mustahil seorang nabi bersifat bohong. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 15, seorang siswa harus belajar dengan baik agar menjadi orang yang pandai. Karena belajar dengan rajin merupakan salah satu contoh meneladani Nabi Muhammad yang bersifat titik-titik. Ya, orang yang rajin belajar maka akan mendapatkan kepandaian. Jadi Nabi Muhammad memiliki sifat fatonah, yaitu memiliki sifat pandai. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan ingin diakui umat Nabi Muhammad, maka kita harus pandai belajar sehingga kita memiliki kepandaian. Berarti kalau kita sudah pandai belajar, kita meneladani sifat baginda Nabi yaitu fatonah. Nomor 16, Nabi Muhammad pasti menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya karena Nabi Muhammad bersifat, jawabannya adalah B, tabligh, yaitu menyampaikan. Kebalikan tabligh adalah menyembunyikan. Apa sifat mustahil Nabi Muhammad menyembunyikan? Kalau siddiq, kebalikannya adalah kizib. Kemudian siddiq amanah, kebalikannya adalah khianat. Tabligh, kebalikannya adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Jadi Nabi Muhammad tidak memiliki sifat menyembunyikan wahyu Nabi. Kan tetapi Nabi Muhammad memiliki sifat tabligh, menyampaikan apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 17, Nabi Muhammad memiliki sifat mulia yaitu amanah. Amanah artinya B, yaitu dapat dipercaya. Nomor 18, salah satu tugas Nabi Muhammad adalah basyiran, yaitu membawa kabar gembira kepada orang yang titik-titik, yaitu kepada orang yang beriman, bahwa orang yang beriman akan mendapatkan nikmat yang luar biasa di surga, yaitu bertemu dengan Allah di surganya Allah di akhirat nanti. Nomor 19, berikut ini yang termasuk tugas Nabi Muhammad yang artinya mengajak menyeru kepada agama Allah, yaitu jawabannya adalah C, da'iyan ilallah. Nomor 20, syahidan merupakan tugas mulia Nabi Muhammad. Syahidan artinya apa? Menjadi saksi. Jawabannya adalah C. Menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Nomor 21, Nabi Muhammad menerangi hati manusia dari kegelapan karena Nabi Muhammad memiliki tugas C, yaitu sirajan munirah. Menerangi alam semesta, menerangi kegelapan alam, menerangi kegelapan hati manusia. Nomor 22, rahmatan lil alamin, artinya jawabannya adalah A, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad membawa manfaat bukan hanya kepada sesama manusianya, dan bahkan kepada lingkungan, binatang, tumbuhan. Nabi Muhammad juga merupakan pembawa rahmat, membawa manfaat.
Nomor 23, Zaid bin Harisah diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Muhammad. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad menyayangi titik-titik, yaitu menyayangi budak. Kalau sekarang pembantu, cuman bedanya kalau pembantu sekarang tidak sama dengan perlakuan majikan kepada budak. Budak itu ibarat hewan peliharaan, bisa tidak digaji. Sekarang pembantu kan digaji, tapi dulu budak itu nggak digaji. Justru budak itu kadang tidak diberi makan, disiksa, ya seperti hewan binatang piaraan itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Nomor 24, Nabi Muhammad berpesan kepada pasukan Mu'tah, ya, ketika perang Mu'tah, agar tidak menebang pohon. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sayang terhadap titik-titik, yaitu sayang kepada tumbuhan. Artinya jawabannya yaitu A, sayang kepada lingkungan. Nomor 25, menyembelih hewan harus menggunakan pisau yang tajam, ya, karena Nabi Muhammad sayang terhadap binatang. Ini salah satu contoh bahwa Nabi Muhammad sayang kepada binatang, yaitu ketika menyembelih dengan pisau yang tajam, tidak menggunakan dengan gergaji atau tidak menusuk dengan tusukan di perut, tusukan di misalnya dari tenggorokan, dari mulut, itu menyiksa namanya. Tapi Nabi menyarankan ketika kita menyembelih gunakan pisau yang tajam supaya binatang itu tidak tersiksa. Nah, anak-anakku, inilah beberapa pembahasan tentang SKI, PTS yang telah kalian kerjakan, dan kalian cari mana pekerjaan kalian yang salah, kemudian dijabri ke Pak Guru untuk mengangkat atau memperbaiki nilai kalian. Sampai di sini, mudah-mudahan barokah, banyak manfaatnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.